steak terus. Saya sih suka steak, kamu suka steak. Tapi masa cuma itu doang? Iya, Chef. Hah? Oke, good luck. Waktu kalian tinggal 30 menit. 30 menit terakhir, saya cobain morny sauce-nya, kemudian saya seasoning lagi untuk adjust the flavor. Itu yang nantinya akan saya campurkan ke mashed potato saya. Aduh, tinggal 30 menit lagi nih. Sedangkan aku tuh kurang puas dengan feeling ravioli aku. Savory-nya itu masih strong banget. 30 menit ayamku ini masih gosong lagi dan gosong lagi. Akhirnya aku putar otak, aku protoli itu semua kulit yang ada di tepungnya. Mas Abdi pinter sih, men-trimming ayamnya yang gosong dan dimasak lagi ayamnya. Dan keren Mas Abdi, good job. Raffi, Iya, Chef. bikin apa kamu? Saya bikin morny sauce, kemudian ntar saya campur dengan ini, mashed potato yang akan saya blend. Kemudian saya ada juga gorgonzola itu saya bikin crumble untuk di salad. Kamu tahu, kamu masak steak di galeri ini udah beberapa kali ya? Beberapa kali chef, ya, chef. Dan dari audisi sampai sekarang itu the same mistake, Iya, chef. double sauce. Double sauce, Conray, chef. ya kan creamy semua masuk. Nah itu harus dibedain, harus dibikin. Makanya sekarang untuk sausnya saya pakai herb sauce untuk di dagingnya. Nabrak nggak main sama potatonya? Iya, chef. Ya, harus dipikirkan. Ya, chef. Ya. Dan steak terus. Saya sih Chef. suka steak, kamu suka steak. Tapi masa cuma itu doang? Iya, chef. Hah? Oke, good luck. Terima kasih, chef. Raffi bikin steak lagi. Kamu kayaknya maniak steak deh. Ya kalau Raffi sih pasti main aman, karena dia cuma bisa masak western aja. Walaupun saya bikin steak lagi, tapi saya yakin banget kalau steak kali ini jauh lebih enak karena saya ingin banget lolos ke galeri berikutnya. Raffi, serius dong. Masa masuk bisa serta sampai 2 kali? Gak apa-apa, gua seneng bro, gak kayak lu. Mainnya aman mulu. Aman. Mainnya aman mulu. Kalau gua main aman nggak jadi nomor 1, Bos. Nomor 1 dari mana? Sekali doang nomor 1-nya. Vi, inget ya, challenge-nya keju. Jangan sampai kejunya lupa lagi. Waktunya tinggal 15 menit ya. Ya, Chef. Waktu 15 menit lagi, aku tinggal masukin lobak sama wortel aku dalam dish aku. Di waktu tinggal 15 menit lagi, aku tuh baru selesai tuh ngecetak ravioli aku dan aku mau ngerebus. Sebenarnya sih waktunya sebentar aja ya, soalnya kan dia tipis, jadi nggak butuh waktu lama. Terus aku langsung ngesangrai breadcrumbs aku yang sudah aku baluri dengan butter dan garlic. Aku lihat Rehan, dia udah meng-highlight kejunya dengan baik, step-stepnya udah baik, semoga Rehan aman. Sejauh ini masaknya aman kok. Masih ada sisa-sisa waktu ya. Dan saya percaya diri kalau ini akan aman. Saya tepat waktu. Aku lagi ngesangrai breadcrumbs aku dan itu emang gampang banget gosong. Jadi setelah udah sedikit browning, ternyata pasta aku udah selesai. Ketika aku lagi saringin pastanya, aku lihat breadcrumbsnya gosong. Solusinya ya aku langsung bikin lagi, cuman emang karena waktunya tinggal sedikit, hasilnya tuh nggak coklat, masih agak coklat muda sedikit. Suasana galeri semakin memanas, mengingat hari ini akan ada yang pulang. Sisa waktu kalian tinggal 5 menit ya. Ya, chef. 5 menit terakhir, saya sempat bingung karena saya pengen ratingan saya bagus agar juri itu tertarik dengan ratingan saya. Udah mau habis waktunya, aku kemudian parut kejunya untuk dimasukin di atas dish aku nantinya. Aku lihat jam, aku langsung buru-buru bikin sausnya. Untung simple, itu cuman buat ngelapisin bagian luar raviolinya aja. Aku kira Rehan bakal ngolah salah satu kejunya itu dibikin saus. Ternyata cuma dibikin glazing doang. Ya menurut aku jelek banget sih buat ravioli. Yah kok gitu sih Rehan? Terus esensi pecorinonya di mana?
Abdi, saya lihat kamu bikin ayam geprek ya? Cuma tinggal dikasih keju parut gitu doang. Gimana? Bisa nggak? Sebenarnya aku tidak kesulitan dengan bikin keju untuk meng-highlight semua masakanku, tapi karena panik soal ayamnya kosong, ya udah kejunya akhirnya terpaksa tak parut aja di atasnya. Mas Abdi, ini kan keju mahal. Keju yang diimpor jauh-jauh dari Eropa. Kenapa cuman malah diparut? Di sisa waktu yang ada, tinggal aku sisa plating aja. Sisanya sudah aman. Rehan, kayaknya sih kamu salah pilih piring ya, soalnya itu terlalu flat. Kalau untuk steak oke, tapi kalau untuk ravioli seharusnya itu bersaus dan mangkoknya mesti agak cekung. Guys, waktu kalian tinggal 30 detik ya, let's go. Yes, sir. 30 detik terakhir aku plating dan memasukkan si keju ke dalam wadah aku dan memastikan dia benar-benar melt. Jadi aku harus torch dia sebelumnya. Semoga dish aku kali ini benar-benar bisa menonjolkan si kejunya walaupun aku tahu side dishnya masih kurang. Semoga ravioli aku ini ke tingkat kematangannya pas, empuk, cheese-nya juga ke highlight dan pasti lolos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Kalian telah menyelesaikan pressure test ya di tantangan keju. Akan memilih beberapa keju yang berbeda. So, let's find out. Dimulai dari Abdi, silakan. Aduh, kok pertama aku yang maju toh, Chef. Wedi banget aku. Apa iki Abdi? Itu chicken lemon honey salad with cheese peppercorn sama Ted. de lemona. Bilang, Ted De Moine. Moine. M-W-A-N. Ted de Moine. M-W-A-N, coba baca normal. Moine. Nah, udah. Ted de Moine. Nah, terus satunya lagi apa? Peppercorn. Hah? Peppercorn. Peppercorn? Hah? Cheese peppercorn and Ted de Moine. Kejunya itu morcino sama teh dangoa. Yalah, itulah chef pokoknya. Sulit pol. Peppercorn. Peppercorn. Pecorino. Pepperoni. Pepperino. Pecorino. Bukan, itu bukan pecorino itu. Pecorino. Itu bukan pecorino itu. Yang untuk di itu, yang bunder itu, Chef. Itu Ted de Moine. Iya. Yang bundar Ted de Moine, yang ini? Yang itu yang kayak gini tuh loh. Ya, Manchego. Kapak itu ya. Manchego. 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 Yeah, that's Manchego. It's So not. Manchego for the chicken, Ted de Moine untuk salad ya. Yes. Kebalik. Yes. Kebalik. Ted de Moine itu buat ayam. Iya. Yang bundar kan? Iya. Terus yang kamu bilang kayak kapak itu Manchego buat salad. Ya. Tapi saya nggak bisa dibuat kayak jadi kayak parmesan gitu, Chef. Ya memang. Marutnya udah tak bunder bulut. Kayak gini nggak bisa. Jadi lurus. Jadinya kayak kecil-kecil panjang gitu. Sulit. Pol, Chef. Apa itu pol? Katanya masakan Nusantara paling Iya, ini. kalau ini masakan Nusantara kan karena sering dinyei masakan Nusantara, Chef, ini tak buat biar nggak Lo Nusantara. nggak, maksudnya kemarin kan kamu bilang masakan western nggak ada apa-apanya sama masakan Nusantara. Kok sekarang kebalik, sulit masakan westernnya? Iya, semakin ini apa kan dia kan cuma mengandalkan garam sama merica. Oh, salah, besar. Tapi saya pikir masakan Nusantara kan bumbunya lebih pekat, lebih leket, Oh, iya. lebih banyak. Ternyata ini lebih bikin kepala sakit. Selamat datang di makanan internasional Abdi. Kamu bilang masakan internasional gampang kan? Si? Gitu ya?
Siap Kalau pulang. untuk mungkin masakan saya hancur, saya siap. Tapi kalau untuk yang saya pikirkan sekarang belum siap. Kalau seumpama masakan saya memang hancur, Chef, saya siap pulang. Tapi kalau untuk saat ini, saya masih belum siap karena masih banyak impian yang belum saya wujudkan. Tapi hancur nggak kalau? Tapi kamu tahu kan di sini syarat untuk pulang atau masuk pressure test itu tidak harus hancur. Kamu hanya perlu ada di bottom yang terburuk. Ya, Chef. Dari lawan kamu. Nah, menurut kamu hancur nggak lo masakan kamu? Tadi itu ayam saya itu karena saya pakai lemon sama honey itu gosong. Iya. Ya iyalah. Ya iyalah. Gosong. Akhirnya ini 10 menit saya goreng lagi tanpa honey. Jadi honey-nya saya buat di sausnya. Ya sama memang bawang harusnya putih. begitu. Kenapa harusnya begitu, bro? Jadi untuk ayamnya kamu pakai tête de moine ya? Iya. Manchegonya untuk salad, benar? Iya. Saladnya dressingnya apa? Saladnya itu bumbunya. Iya. Itu saya pakai lemon, saya pakai olive oil, terus saya pakai madu. Madu. Oke, jadi Saya kocok, Oke, saya oke, kocok, terus saya kasih Ya, lemon gula, dressing, ya. sama kasih merica sama garam. Oke, Mericanya dikit, gak mungkin nyegrak. Kualitas Ya. bagus sama Master Chef. Ya. Mericanya. Oke, Abdi. Ini secara look ya, Ugly. very ugly ya. Secara bentuk, secara visual. Makanan saya memang penampilannya sangat jelek banget. Tapi ketika saya tadi mencicipi, menurut saya rasanya mungkin akan bisa menolong saya sih. Secara rasa sebenarnya it's fine. Actually, kamu memilih 2 keju yang memang paling sering di-pair dengan buah-buahan, jam, madu. Jadi memang rasanya masuk. Tapi saya nggak tahu kenapa kamu bisa mempresentasikannya dan mengkonstruk hidangannya sampai seperti ini. Padahal kamu sering lihat ada ayam geprek mozzarella contoh. Ayam geprek mozzarella aja secara bentuk lebih appetizing. Kamu bisa ambil ayam yang kamu butterfly, kamu pan fry dengan cara yang sama. Kamu buat jam atau orange sauce kamu kasih cabai, sebuah chili jam, atasnya kamu kasih keju yang kamu pilih, kamu bisa taruh di oven, dia meleleh dengan baik, itu akan enak. Jadi ini secara rasa sebenarnya masuk. Keju yang kamu pilih sama kondimen yang kamu ambil itu masuk rasanya. Tapi bentuknya itu loh, Abdi. Yes. Ini kayak masakan anak kecil di rumah, kejunya diparut, kamu nggak panggang kek, lelehin kek, kamu taruh di dalamnya kek. Ya, Chef, maaf, hidangan saya seperti anak kecil, tapi saya gopoh, Chef. Bingung saya. Saya nggak tahu kalau keju itu saat ditus gini bisa kayak keju mozzarella. Ya mesti coba. Kita berikan kalian 60 menit, tujuannya apa? Saya nggak ngerti sama konsep makanannya Abdi, tapi dia itu udah berusaha karena ini pertama kalinya dia mengolah keju-keju itu. Pasti susah banget buat dia. Ini bisa kalian buat challenge ini dalam waktu 30 menit. Itu untuk kalian coba-coba. Siap, Chef. Mbok ya dicoba kayak dulu satu persatu. Males sih kamu mau nyobainnya. Sedikit disagree dengan Chef Renata ya. Jadi di sini saya tidak setuju kalau Chef Renata bilang ini makanan untuk anak kecil. Kalau anak kecilnya anaknya Chef Arnold, Arthur, dibanting piring kamu. Ya. Ini sebenarnya adalah logika ya, Abdi. Hidangan atau makanan itu memang indera yang paling kena itu adalah indera rasa ya, pengecap. Kedua adalah aroma. Tapi yang paling pertama kena itu adalah visual. Ya, kalau bentuknya seperti ini, mindset kita udah langsung memblok rasa-rasa nikmat sebagian besar dari persentase yang ada. Siap, Chef. Ya. Apalagi bahan yang kamu pakai itu bahan yang tidak murah. Kamu mau jual ini di restoran, kamu hitung ya cost-nya semuanya, udah sama kejunya. Udah pasti ini harganya tidak akan murah. Tapi ditaruh di piring itu terlihat seperti makanan murah. Jadi Abdi, ya, visual sangat penting. Bahan-bahan yang kamu pakai keju dengan ini, paling nggak kamu harus serve ini 120 ribuan. Tapi secara presentasi, enggak kan?
Memang kalau kita masak itu harus menunjukkan karakter kita. Siap. Ya. Siap, Chef. Karakter bukan tentu seperti visual kita apa adanya. Rasa yang kamu masak, hidangan kamu itu berani semua kayak kamu gitu karakternya. Loh, bahkan ini ya. Ini juga rasanya pun juga honey-nya pun juga gurihnya Honey ada. sama manis. jeruk sama kejunya itu Kerasa. masuk. Artinya kamu peletnya ada. Kamu nggak pernah nyobain keju-keju itu, kamu bisa cobain dan kamu menebak cocoknya pakai apa. Cuma nggak begini juga. Ini ugly ya, jelek. Selain dari presentasi, rasa semua dari kejunya, semua dari flavor yang kamu tunjukin itu mengkomplement. Ya, Kurang cocok. banyak kejunya. Kurang banyak, cocok. Di saladnya bisa ditambahin dengan buah-buahan, bisa tambahin dengan herbs lain supaya lebih mengkomplement lagi, supaya rasanya lebih gurih. Tapi secara keju ke highlight, oke, satu dari manchegonya bisa dibanyakin lagi dikit. Oke? Siap, Chef. Thank you, Abdi. Semangat Mas Abdi. Saya janji akan lebih memperbaiki look untuk makanan saya.